Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pembahasan mengenai latihan soal gerak dan gaya yang telah saya berikan minggu lalu. Oke, kita mulai dari nomor 1. Soal yang nomor 1. Seorang penumpang kereta api membaca surat kabar di dalam kereta yang sedang bergerak. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan keterangan tersebut adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1 adalah D. Penumpang tidak memiliki kecepatan terhadap kereta. Kenapa D? Kita lihat apa itu bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi berdasarkan titik acuan. Artinya syarat untuk bergerak adalah adanya perubahan posisi. Kita lihat satu persatu dari option A. Option A, penumpang bergerak relatif terhadap kereta. Tergantung ini titik acuannya apa. Ketika titik acuannya adalah kereta, apakah dapat dikatakan penumpang bergerak terhadap kereta? Ternyata tidak ya, karena tidak terjadi perubahan posisi, penumpang tetap berada di tempat duduknya semula. Kita lihat yang B, penumpang bergerak relatif terhadap kereta dan terhadap tanah. Terhadap tanah bisa dikatakan bergerak karena terjadi perubahan posisi, tapi terhadap kereta seperti yang tadi di option A tidak terjadi perubahan, artinya tidak bergerak. Option C, penumpang tidak bergerak relatif terhadap pohon-pohon, tetapi terhadap tanah. Kita lihat pohon seakan-akan bergerak kan ya, karena terjadi perubahan posisi, berarti bergerak baik terhadap pohon maupun terhadap tanah. Jadi option yang lebih tepat adalah yang D. Oke, nomor 2. Sebuah truk membawa beban berat bergerak ke utara sejauh 50 km. Lalu ke timur sejauh 75 km yang ditempuh dalam selang waktu 2,5 jam. Pertanyaannya adalah berapakah laju rata-rata truk tersebut? Soal nomor 2 merupakan soal penerapan dari materi gerak. Yang ditanya adalah laju. Oke, kita buat dulu skema seperti berikut. Oke, kita lihat dulu jawabannya adalah D. Bagaimana caranya? Oke. Bergerak ke arah utara 50 km, kemudian ke arah timur 75 km. Yang ditanya adalah laju dengan waktu tempuh 2,5 jam. Untuk mencari laju rata-rata, rumus yang dipakai adalah S per T, di mana S menunjukkan jarak dan T menunjukkan waktu. Artinya jarak dibagi dengan waktu. Di sini ada 2 jarak, maka kita tuliskan S-nya jarak yang menuju utara 50 kilo ditambah ke timur 75 kilo. 125 kilometer dibagi dengan waktunya 2,5 jam. Kita lihat dulu nih, samakan. Di option satuannya apa? Kilometer per jam. Artinya kita tidak usah merubah satuan. Oke, kita langsung saja, berarti 125 km dibagi 2,5 jam, atau mudahnya kita ubah kali 10, berarti penyebut dan pembilangnya 1250 dibagi 25, satuannya kilometer per jam, berarti hasilnya 50 km per jam.
Oke. Lanjut nomor 3. Pada speedometer terbaca bus sedang melaju dengan kelajuan 108 km per jam. Jika dinyatakan dalam sistem internasional atau SI, nilainya setara dengan, oke, kita lihat jawabannya adalah B. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ingat bahwa sistem internasional, jarak dan kecepatan atau kelajuan memiliki satuan internasional meter per second. Sedangkan di soal dinyatakan bahwa kelajuannya itu adalah satuannya kilometer per jam. Maka kita akan mengubah dari kilometer ke jam menjadi meter per second. Caranya seperti apa? Oke. Kita tulis dulu 108 km per jam. Seperti ini. Nah, kita ubah dari kilometer ke meter. Artinya berarti dikali, turunnya berapa? 3 kali turun. Berarti dikali 1000. Sedangkan 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka tinggal diubah 108 dikali 1000 per 3600. Maka hasil yang diperoleh adalah 30 meter per second. Oke, kita lanjut nomor 4. Jarak kereta api Bandung-Surabaya ke stasiun Gubeng adalah 105 km. Dan saat ini menunjukkan pukul 05.30. Jadi ketika mau berangkat itu pukul 05.30. Jika kereta melaju dengan kelajuan rata-rata 90 km per jam, nah, maka kereta akan tiba di stasiun Gubeng tepat pada pukul, oke, kita lihat jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Hampir sama dengan soal sebelumnya. Artinya yang ditanya, kalau soal sebelumnya tadi yang nomor 2 yang ditanya adalah kelajuan, maka yang nomor 4 ini ditanya adalah waktu atau time, T. Nah, kita ubah rumusnya. Jika tadi V sama dengan S per T, V sama dengan S per T, maka T atau waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, sudah tahu kan ya formula yang seperti ini, rumus ngebalik-balikin rumus ya. Nah, tahap yang pertama harus dilakukan, kita lihat dulu satuannya, apakah satuannya sudah sama atau perlu disamakan. Oke, di soal satuannya sudah sama ya, satuannya kilometer per jam. Makanya kita tidak perlu lagi mengkonversi satuan. Oke, tinggal kita masukkan. S-nya jarak yang ditempuhnya adalah 105 km. Dan kelajuan rata-ratanya adalah 90 km per jam. Berarti tinggal dibagi 105 km dibagi 90 km per jam. Nah, ini untuk gampangnya mengerjakan soal seperti ini, kita tinggal 105 dibagi 90. Nah, kita coret ini satuannya kan kilometer coret, berarti satuannya tinggal jam. 105 dibagi 90 hasilnya adalah 1,5 jam, yang artinya 1,5 jam itu adalah 1 jam 30 menit. Nah, kita lihat tadi dia berangkat pada pukul 05.30. Tinggal ditambahkan saja, ditambah dengan 1 jam 30. Ini maksudnya tidak ada minus ya, ini ketulis coret. Oke. Pukul 5.30 ditambah 1 jam 30 menghasilkan
pukul 6.60 atau sama dengan pukul 7. Itu jawabannya D. Ya. Oke. Nomor 5 kita lanjut. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second ke kanan. Mobil kedua bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per second ke kiri. Jarak kedua mobil adalah 2400 meter. Maka kedua mobil bertemu pada saat, nah soal ini masih sama ya, masih sama mengenai gerak lurus. Jika kita kelompokkan dari nomor 2 sampai nomor 5 ini termasuk gerak lurus beraturan. Jadi tidak ada percepatan atau perlambatan. Nah, dari soal yang sebelumnya, nomor 3 dan 4 membahas tentang kelajuan, sedangkan nomor 5 membahas tentang kecepatan. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya, kelajuan itu merupakan besaran skalar atau yang biasa kita lihat di speedometer motor atau mobil ya. Jadi ketika kita mengendarai mobil, harusnya jangan kita sebut kecepatannya berapa atau kecepatannya 60 atau 90 km per jam. Jangan kita sebut kecepatan, tapi harus kita sebut kelajuan. Karena apa? Karena besaran skalar itu tidak harus ada arah, jadi tidak usah disebutkan arahnya kemana. Nah, sedangkan kecepatan itu merupakan besaran vektor, artinya selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Nah, contohnya nomor 5 ini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, harus disebutkan arahnya kemana, ke kanan atau ke kiri. Oke, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah A. Caranya bagaimana? Oke, kita buat dulu gambar yang menggambarkan soal ini. Ada lintasan dengan jarak 2400 meter yang memisahkan antara dua buah mobil. Nah, mobil A punya kecepatan 20 meter per second ke arah kanan. Sedangkan yang B kecepatan 30 meter per second ke arah kiri. Yang ditanyakan adalah kedua mobil itu bertemu pada saat kapan? Berarti yang ditanyakan adalah waktu. Nah, rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Oke, jadi rumus umumnya adalah V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, jika ditanyanya adalah waktu, kita tinggal balikan saja. Berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini karena ada dua kecepatan, nah tinggal kita jumlahkan saja VA plus VB. Nah, kita dapat jarak 2400. Nah, kita langsung tulis saja satuannya 2400 meter dibagi dengan 20 plus 30 meter per second. Sama seperti yang tadi, meter dan meternya dicoret, berarti tinggal sisa second. Maka hasilnya adalah 48 second. Oke, sekarang masuk ke teorinya. Nomor 6. Berikut ini merupakan gerak benda. Nomor 1, bola jatuh bebas ke tanah, bola menggelinding di atas pasir, bola menuruni bidang miring, dan bola dilempar vertikal ke atas. Nah, yang ditanyakan adalah manakah yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, di sini kita sudah masuk ke GLBB. Ini sudah bukan GLB lagi, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Yang ditanya adalah yang dipercepat. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang B. B itu apa? B itu adalah 1 dan 3. Kita lihat. Nah, ketika gerak lurus berubah beraturan dipercepat,
cepat, nah maka kecepatannya akan bertambah. Nah, dari 4 jenis gerakan, nah nomor 1, ketika bola jatuh bebas ke tanah tidak ada penghambat, maka semakin dekat dengan tanah nanti kecepatannya akan bertambah. Sedangkan nomor 2, bola mengeliling di atas pasir itu diperlambat karena permukaannya sudah tidak rata. Kemudian nomor 3, bola menuruni bidang miring. Nah, ini juga sama, semakin mendekat ke bawah akan dipercepat. Nah, sedangkan nomor 4, bola dilempar vertikal ke atas. Nah, karena melawan gravitasi, kecepatannya akan diperlambat. Oke, sekarang masuk nomor 7. Sebuah kereta api jurusan Kertapati berhenti di stasiun Tanjung Karang. Setelah peluit tanda jalan dibunyikan, masinis menjalankan kereta dengan cara menarik tuas gas. Dan setelah 120 second, kereta mencapai kelajuan 20 meter per second. Percepatan kereta adalah, nah berarti yang ditanya adalah percepatan. Ini masuk ke GL BB yang dipercepat. Jawabannya adalah C. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat dulu yang diketahui pada soal ini. Yang pertama adalah 120 second, berarti T ya. Nah, V0 itu udah V yang pertama kali adalah 0. Lalu setelah ditarik tuas dan setelah 120 second, kelajuannya itu adalah 20 meter per second. Berarti V akhirnya adalah 20 meter per second. Yang ditanya adalah percepatan. Percepatan rumusnya apa? Nah, VT atau V akhir ini rumus awalnya ya, sama dengan V0 ditambah percepatan dikali dengan waktu. Kita masukkan saja langsung ke rumus. VT nya atau V akhirnya adalah 20 sama dengan 0 plus A dikali 120. 20 sama dengan, berarti 0 ditambah 120A tetap 120A, maka tinggal dibalik saja. A itu berarti sama dengan 20 per 120, atau A sama dengan, kita perkecil, 1 per 6 meter per second kuadrat. Jadi satuan dari percepatan adalah meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah C. Oke. Sekarang masuk ke soal nomor 8. Kita masuk ke apa? Materi gaya. Oke, nomor 8. Balok yang mengalami resultan gaya terbesar adalah, jawabannya apa? Jawabannya yang C. Nah, gimana caranya? Nah, untuk mencari resultan gaya itu sama dengan sigma F. Artinya adalah total gaya yang dimiliki oleh benda tersebut. Berarti kita tinggal hitung satu per satu di setiap optionnya. Yang A dulu kita hitung. Dia punya gaya 20 Newton ke kiri, 5 Newton ke kanan, dan 10 Newton terbalik ya. 5 dan 20 Newton ke kiri, lalu 10 Newton ke kanan. Nah, kita tambahkan gaya yang searah. Berarti tinggal tambahkan dulu gaya yang sama, 20 plus 5 Newton. Berarti 25 Newton. Dikurangi arah yang berlawanannya, yang ke kanan adalah 10 Newton. Berarti total gaya atau resultan gaya pada option A adalah 15 Newton. Masuk ke option B. Ada hampir sama ya, cuman beda angkanya saja, 10 Newton ke kiri dan 20 Newton ke kiri. Kemudian arah yang berlawanannya 10 Newton ke kanan. Maka hasilnya totalnya adalah 20 Newton. Kemudian yang C, nah ini kebalikannya. Ada 10 Newton dan 20 Newton ke kanan, lalu 5 Newton ke kiri. 10 ditambah 20 artinya 30. Ini salah juga ketika, maaf, banyak salah ketik ya.
Nah, 10 tambah 20 sama dengan 30 dikurangi 5 Newton, artinya 25 Newton. Kemudian yang terakhir, hampir sama dengan yang A, B, dan D. 5 ditambah 20 dikurangi 8 sama dengan 17 Newton. Berarti yang paling besar adalah yang C ya, 25 Newton. Oke. Nah, sekarang masuk ke gaya juga nih. Nah, yang ditanya adalah resultan gaya, yang bedanya adalah arah gayanya, yaitu yang nomor 9 arah gayanya adalah tegak lurus, yaitu F1-nya 6 Newton ke kanan dan ke atas itu F2-nya 8 Newton. Nah, bagaimana caranya? Ingat saja membentuk segitiga kalau yang tegak lurus. Artinya kita ingat pada rumus Pitagoras. Nah, jawabannya dulu kita lihat, jawabannya adalah B. Oke, jadi resultan gaya yang tegak lurus ini rumusnya kita ingat pakai rumus yang Pitagoras. Nah, jadi sigma F adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Oke. F1-nya berapa? F1-nya adalah 6. Berarti sigma F adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, atau sama dengan akar 36 ditambah 64. Sama dengan akar 100, hasilnya adalah 10 Newton. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, sekarang masuk ke teori hukum Newton. Nah, saat pengemudi bus secara mendadak mempercepat busnya, penumpang yang berdiri akan terdorong ke belakang. Jadi ketika melaju dengan kecepatan tetap, nah lalu dipercepat, nah penumpang yang berdiri itu tiba-tiba akan berdorong ke belakang. Nah, pertanyaan adalah contoh peristiwa tersebut sesuai dengan, jawabannya adalah yang A, itu hukum 1 Newton. Mengapa? Karena bunyi dari hukum Newton 1 yaitu mengenai mempertahankan kecepatan awal. Nah, jadi kenapa di sini penumpang ini akan terdorong ke belakang? Karena penumpang tersebut mempertahankan kecepatan awal. Jadi ketika bus tetap dipercepat, maksudnya ketika bus dipercepat, maka penumpang tetap mempertahankan kecepatannya awal, sehingga yang terjadi adalah penumpang terdorong ke belakang. Atau sama ketika menginjak rem. Kalau ketika sedang melaju lalu mobilnya itu direm, nah penumpang akan berkebalikannya, dia akan terdorong ke depan. Nah, ini juga sama, masih hukum Newton 1. Jadi penumpang kenapa terdorong ke depan? Karena penumpang itu masih mempertahankan keadaan awal, tapi si busnya atau si mobilnya dipercepat atau diperlambat. Oke, sekarang yang nomor 11. Sebuah benda bermasa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Gaya yang bekerja pada benda itu adalah, sekarang sudah mulai ada variasinya, yaitu si bendanya ada masanya. Jawabannya di sini adalah D. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke rumus awal untuk mencari gaya pada sebuah benda yang bermasa. Tinggal kita kalikan massa benda dikali dengan percepatannya setelah diberi gaya. Nah, massanya 10 kg, percepatannya meter per second kuadrat, tinggal kita kalikan. Meter massa 10 dikali percepatannya 2, maka gaya yang dihasilkannya adalah, atau gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 20 Newton, yang D. Oke. Kemudian nomor 12.
Nah, ini dibalik. 3 gaya bekerja pada sebuah benda bermassa 10 kilo seperti pada gambar berikut. Yang ditanya adalah percepatannya. Jadi gayanya sudah diketahui, massa sudah diketahui, yang ditanya adalah percepatan gerak benda. Jawabannya adalah A, 1,5 meter per second kuadrat. Dari mana caranya? Oke. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Maka ketika kita mencari percepatan, maka rumusnya adalah sigma F dibagi dengan massa. Di sini gayanya ada 3. Nah, kita ingat ke resultan gaya. Gaya yang searah dijumlahkan, gaya yang berlawanan dikurang. Kita jumlahkan yang searahnya 10 ditambah 15 dikurangi gaya yang berlawanannya dikurangi 10. Dibagi dengan masanya 10 kg. Maka hasilnya adalah 15 per 10 atau percepatannya sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari 12 soal. Tugasnya mungkin tetap dari 12 soal ini yang mewakili dari semua materi gerak dan gaya. Pasti ada yang masih belum dipahami. Nah, tugasnya kalian coba tuliskan di kolom pengumpulan tugas Edmodo-nya. Dari ke-12 soal ini, mana yang masih bingung, mana yang masih belum paham, dan apa yang ingin kalian tanyakan, atau apa yang mungkin ada yang miss gitu dari ke-12 soal ini. Tugasnya itu ya, membuat pertanyaan mana yang belum kalian pahami. Nah, nanti besok kita bahas lagi bersama-sama karena minggu depan kita sudah masuk ulangan harian yang kedua. Oke, selamat mendengarkan pembahasan dan selamat menganalisis mana bagian sulitnya. Terima kasih.